A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibi ilahil alamin al-qasim Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihil muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa amma wuqul basar 'ala al-baiti fayanbaghi an tahdura indahu azamatul bait fil qalb wa tuqaddiru ka'annaka masyahidil rabbil bait li syiddati ta'zimika wa arju an yarzuqaka liqa'ahu kama razaqaka liqa'al bait washkurullah ala tablighuhu iyyaka hazi rutbah wa ilhaqahu iyyaka bizumratil wafidina ilaih wazkur inda zalika insibabin nas fil qiyamah ila jihatil jannah amilina lidukhuliha kaffah thumma inkisamuhum ila ma'zunina fid dukhuli wa masyrufin an inkisamul hajj ila maqbulin wa mardudin wa la taghfal an tazakkurul umurul akhirah fi syai'in mimma tarahu fa inna kullal ahwalil hajj dalilun ala ahwalil akhirah. Ini menarik, ketika kita ini sampai di hadapan Ka'bah, sampai di hadapan rumah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menghadirkan di dalam hati kita itu keagungan dari rumah Allah ini, dari Ka'bah ini di dalam hati kita, dan seakan-akan wa tuqaddiru ka'annaka masyahidu lirabbil bait li syiddati ta'zimika. Seakan-akan bahwa kita tengah berhadapan betul-betul dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita tengah berada di hadapan rumahnya ya. Karena luar biasanya pengagungan kita kepada rumah Allah ini. Bahkan dalam doa kita Bapak Ibu ya, ketika kita melihat Ka'bah itu kan kita berdoa, Allahumma zid hazal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbah wa zid man syarafahu wa karamahu mimman hujjahu wa tamara tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Ya Allah, tambahkanlah bagi kemuliaan, keagungan, kehormatan, kewibawaan pada rumah Allah ini, dan tambahkan pula pada orang-orang yang memuliakannya, mengagungkannya dan menghormatinya di antara mereka yang umrah dan haji, kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kebaikan yang banyak. Itu kan doa kita ketika kita melihat Ka'bah ini. Ka'bah merupakan tempat yang menjadi tempat kita menghadap ketika sholat. Tawajuh diri kita, pandangan kita kepada Ka'bah itu ketika kita sholat, dan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia ketika sholat tentu menghadap Ka'bah sebagai tempat yang menjadi center bagi seluruh kita yang melaksanakan sholat itu. Dan tentu rumah ini rumah yang sangat mulia, sangat agung. Kita bisa bayangkan Bapak-bapak Ibu betapa keagungan yang luar biasa. Pertama, tidak pernah orang berhenti tawaf di situ, dan yang kecuali pada saat sholat. Yang kedua, tidak pernah orang berhenti sujud menghadap Ka'bah ini. Kenapa? Karena kalau dalam putaran waktu di dunia ini, pasti setiap saat itu bergantian waktunya, sholatnya, dan bilangan sholatnya. Sehingga pasti semua orang di belahan mana rumah pun bergantian akan menghadap Ka'bah ini. Jadi Ka'bah ini tidak pernah berhenti. Semua kaum muslimin di seluruh dunia itu sujud kepadanya. Ini rumah yang sangat agung ya, sangat mulia, dan merupakan tempat, kenapa bentuknya seperti begitu ya, kubus itu, untuk yang persegi 4 sama sisi itu. Kok bentuknya begitu? Saya sudah jelaskan, disebut Ka'bah karena dia persegi 4 kan, mukaab itu. Yang asas Islam itu dari 4 kalimat, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tetapi pada saat yang sama itu juga Ka'bah merupakan gambaran dari arsy Allah, atau disebut juga kadang Baitul Ma'mur, yang kita di sini tawaf padanya. Di alam langit itu para malaikat juga mentawafi Baitul Ma'mur. Dia tersambung. Kalau ini bentuk zahirnya, di sana bentuk batinnya. Jadi Ka'bah ini, kata para ulama, bukan hanya di dunia ini yang ada. Nanti di alam barzah pun, di alam kubur pun ada juga Ka'bahnya. Jadi Ka'bah ini bertingkat-tingkat. Ka'bah yang zahir itu seperti ini,
yang batin lagi nanti juga ada, sampai pada tingkat yang paling tinggi itulah yang kemudian disebut sebagai Baitul Ma'mur ya, yang seluruh malaikat tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur itu. Jadi ketika kita menyaksikan Ka'bah ini, sebenarnya bukan cuma penyaksian zahir aja. Dulu saya bawa jamaah, ada ustadz juga, baru pertama kali umroh. Dia bilang, ini kok kita akhirnya lihat Ka'bah begini aja ya gitu ya. Iya, kalau lihat secara zahir Bu ya, mata zahir ya begitu aja gitu kan, batu doang gitu ditumpuk-tumpuk, dan sudah berkali-kali juga batunya diganti. Jadi batunya bukan batu yang zaman Nabi Ibrahim itu dulu gitu, sudah berapa kali hancur Ka'bah itu karena pernah terbakar Bu ya. Ka'bah itu sejarahnya pernah terendam air sehingga hancur, sehingga diganti lagi batunya. Itu sudah berganti-ganti. Suatu pernah dicuri oleh kalangan Qaramithah dulu, diperjualbelikan. Kenapa? Karena itu mengandung kemuliaan luar biasa. Siapa yang bisa menguasai itu menguasai dunia. Al-Hajjaj itu pernah menghancurkan Ka'bah, membunuh banyak orang. Tapi bukan sekedar bangunan zahirnya, betul bangunan zahirnya ini luar biasa. Dia sangat agung, sangat mulia. Kita menyentuh Ka'bah itu tentu sangat punya efek pada kita. Ka'bahnya sendiri pada hakikatnya tentu punya satu energi, satu hakikat yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Jangankan Ka'bah, Al-Quran ini aja kan sesuatu yang di dalamnya ayat Allah tentu sangat mulia. Kita cium, kita muliakan, kita taruh tempat yang baik, kita mengagungkan Al-Quran ini. Tentu karena hakikat Al-Quran ini. Ka'bah itu juga begitu. Ada hakikatnya, ada batinnya. Jadi kalau kita lihat secara zahir ya sebenarnya bangunan, iya betul gitu. Tapi ada hakikat yang luar biasa padanya. Kalau kita melihat itu dengan seluruh hati kita melihat keagungannya. Lihat yang luar biasanya. Kita lihat orang itu biasa-biasa saja sih dari luar ya. Begitu aja. Tapi kemuliaan yang dimiliki orang itu luar biasa. Saya pernah ketemu, kayaknya biasa aja nih orang dari Afrika. Tapi ternyata dia seorang ulama di Afrika itu yang punya jamaahnya puluhan ribu di Nigeria ya. Nah, kita tidak bisa sekedar menilai orang dari zahirnya aja. Kemuliaan orang itu bukan terletak pada zahirnya, bukan terletak pada atributnya. Kalau atribut itu kan gampang dibuat. Kita pakai Alphard misalnya kan. Tasnya ibu-ibu pakai tas Hermes misalnya. Wah, yang kremes-kremes. Katanya bedanya kalau asli atau tidak tas itu ketahuan ketika hujan. Kenapa? Kalau tas yang asli itu dibekep kayak gini gitu. Kalau tas yang rada palsu ditaruh di atas. Tahuan palsunya. Orang saja membuat atribut seakan-akan seperti orang mulia ya. Pakai pakaian, pakai sorbannya tebal dan sebagainya. Tapi bukan itu tanda kemuliaan utama. Bagaimana hakikat keilmuannya, kesalehannya, kewaroannya ya, keterbebasan dirinya dari ikatan dunia ini, itu yang kita lihat sebenarnya. Kemuliaan orang itu kan bukan di situ, bukan di zahirnya, tapi di batinnya. Demikian juga Ka'bah ini kemuliaannya bukan cuma sekedar zahirnya, tapi kemuliaannya adalah apa yang ada di balik Ka'bah ini. Antahduru indahu azamatul bait fil qalb wa tuqaddiru ka'annaka masyahid li rabbil bait. Seakan-akan kita sedang menyaksikan ini pemilik rumah ini. Li syiddati ta'zimuka arju an yarzuquka liqa'ahu kama razaqaka liqa'al bait. Dan kita mengharapkan ketika kita berjumpa dengan Ka'bah itu, mengharapkan bahwa kita akan berjumpa dengan pemilik rumahnya. Kalau kita lihat rumah orang yang hebat, mulia, bukan sekedar rumahnya, kita pengen berjumpa dengan orangnya, pemiliknya. Demikian juga ketika kita menyaksikan Ka'bah itu, yang kita harapkan dalam hati kita ini dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yarjuna liqa'ar rabbih, mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya. Dan perjumpaan itu bukan, tentu tidak berjumpa seperti ini Bu ya, tapi Allah, kita berjumpa dengan Allah dan Allah memanggil kita dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, dengan ampunannya. Karena ada juga orang yang ditolak oleh Allah, nauzubillah min zalik,
Haji juga begitu, Bu. Ada yang mabrur, ada yang apa? Mardud. Ya, sebutkan di sini. Bahwa bisa jadi haji kita tuh mabrur ya, diterima oleh Allah, diliputi dengan kebaikan. Ada yang tertolak, mardud gitu. Jadi bukan persoalan bahwa kita ini diterima oleh pemerintah sini gitu, lantas itu tanda mabrur, belum tentu. Banyak pejabat-pejabat ini segala macam datang ke sini kan. Wah, ini dikawal tawafnya ini dan sebagainya. Tapi ternyata dia bukan orang yang diterima oleh Allah. Ini kan urusannya dengan Allah. Ada juga yang mungkin dia tadi visa ziarah gitu. Mungkin di jalan-jalan mereka ini orang-orang dari Pakistan, dari India dengan bekal yang seadanya selama perjalanan. Bahkan Bu ya, kalau kita tahu sebagian mereka tuh jalan kaki sini. Ya kan? Jalan kaki. Banyak yang begitu. Dan sepeda dari Indonesia gitu kan. Ada yang berjalan kaki. Salahnya yang bersepeda tidak bisa haji itu, dia lapor pada pemerintah gitu. Udah bisa, coba lapor pada kita, bisa. Insya Allah. Viral gitu kan. Ya sudah lah, ngomongin haji, gak usah viral-viralan deh. Dan kita haji. Lisyidat tazimika ayyurzuka, Allah memberikan rezeki kita berjumpa dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah itu pasti gitu. Tetapi bahwa tadi perjumpaan itu dengan keridhaan Allah, sehingga Allah mengatakan fadkhuli fi ibadi wa khuljan, masuk bala golongan hamba-hamba yang aku cintai, masuk ke dalam surgaku. Dan bersyukurlah kepada Allah yang telah menyampaikan kamu pada apa? Washkurullah ala tablighuhu iyyaka hazir rutbah, pada tingkatan ini, pada kedudukan ini. Tidak semua orang dipanggil Allah, Bu. Banyak orang berdoa memohon pada Allah, belum tentu sampai ke tempat ini. Saya dulu pernah haji, Bu ya. Kebetulan ada keluarga saya, udah tua. Dia ikut rombongan haji reguler. Saya jumpai di hotelnya. Uwa lah yang manggilnya. Saya datangin di kamarnya itu. Ternyata yang ini cuman istrinya aja. Jadi dia bilang, ini Uwa kamu yang laki-laki, ini cuman tasnya aja datang ke sini. Karena begitu mau berangkat, meninggal di Pondok Gede dulu, Bu ya. Besoknya mau berangkat, malamnya meninggal. Padahal udah bahagia, udah ini gitu, mau berangkat. Ya begitulah takdir Allah kan. Kita tidak bisa mengira ya tetapan takdir Allah. Sampai dia sedih, nangis itu, ini Wah kamu ini cuma tasnya aja sampai ke sini. Tasnya ya karena sudah dikirim duluan, Bu ya, sampai situ. Jadi dia tiap kali memandangi tas itu nangis gitu. Memandangi seakan itu suaminya. Dan kita bersyukur, wasyukurullah ala tablighu iyyaka hazir rutbah. Kita sangat bersyukur Allah sudah mengantarkan kita sampai pada tempat ini, keadaan ini, dan kita berada dalam satu samudra ilahiyah. Dan ini merupakan, dan wazkur inda zalika ansabun nas fil qiyamah ila jihatil jannah. Dan ingatlah ketika kita datangi Ka'bah dan sebagainya, itu seakan-akan kita sedang di akhirat, sedang berada dalam jalan menuju apa? Surga. Betapa bahagianya, Bu. Ada orang jenis-jenis orang di dalam Al-Quran. Ada orang yang masuk surga, ya bersyukur. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang dipaksa masuk surga, Bu. Ada yang dipaksa masuk surga. Aneh kan? Nah, kenapa aneh? Kenapa dipaksa gitu surga itu? Kalau kira-kira kita berikan surga, rasanya mau lari, Bu ya. Kenapa? Nah, ini orang-orang yang dalam tafsir dikatakan dia sangat cinta pada Rasulullah SAW. Saking cintanya itu dia pengennya bersama Rasulullah. Tapi ternyata dia diperkenankan masuk surga yang tingkatannya berbeda dengan Rasulullah. Sehingga ketika dipaksa masuk surga itu, ini tempat kamu, kata Allah kan. Dia tanya, ini ada Rasulullah nggak di situ? Rasulullah tempat yang berbeda. Oh, nangisnya luar biasa. Dia berat sekali masuk ke situ. Tapi dipaksa oleh malaikat masuk situ. Nah, itu orang-orang yang katanya dipaksa Allah masuk surga. Kalau kita nanti tanya, ada pasangan saya nggak di situ? Nah, kita tanya dulu, ada istri saya nggak di situ?
Ya bidadarinya kan perempuan-perempuan soleha. Jangan ada suami saya di situ. Tapi nanti saling mencari kita, Bu. Gitu. Benar. Orang-orang mukmin itu yang terikat hatinya satu dengan yang lain, saling mencari satu dengan yang lain nanti. Dalam surah Yasin disebutkan, hum wa azwajuhum fi zilalil alal araiki muttaqiun. Terus gimana Ustaz kalau saya jomblo gitu? Nanti Allah kasih deh gitu kan. Dengan pasangan-pasangan mereka. Bersyukur pada Allah telah sampai pada ini. Ingatlah itu sebagaimana kita sedang menuju surga nanti. Dan kita ini ketika menghadap ila jihadil jannah amilal dukhuli kafah, dan mengharapkan bahwa kita masuk ke dalam itu. Dan Allah gambarkan itu. Bahkan Allah tuh tunjukkan tempatnya. Ketika kita menjelang kita meninggal dunia aja Bapak Ibu ya, nanti tempat kita tuh sudah ditampilkan di hadapan kita. Kemarin itu saya lihat satu video kecil ya. Seorang anak gadis yang usianya mungkin masih 9 tahun di Palestina itu. Dia meninggal, sebelum mau meninggal itu dia bilang pada ayahnya, pada abahnya, "Bah, ini saya lihat ada 2 istana besar. Saya lihat ada telaga Al-Kausar." Sebelum dia meninggal dunia. Begitu itu dia meninggal dunia. Itu Allah tampilkan, insyaallah Bu ya. Mudah-mudahan kita juga seperti itu. Jadi karena itu ketika kita memandang Ka'bah, Bu, nanti kita lihatlah dengan agung hati kita bahwa itulah tempat kita nanti di surga insyaallah. Dan Ka'bah bersaksi juga di hadapan Allah. Ka'bah ini Bapak Ibu ya, betul di bawah dia sekarang seperti kita mengucapkan salam. Saya sudah sampaikan kan hadisnya bahwa itu nanti Allah jadikan Hajar Aswad itu hidup dengan mata dan bersaksi. Ka'bah juga begitu. Ka'bah itu akan bersaksi di hadapan Allah, inilah hamba-hambamu yang dahulu mengagungkan diriku. Jadi kita baca doa, Allahumma syarafaka wa azamaka wa karamaka. Tumain kisamuhum illa ma'dunin fi dukhulil wa masrufin. Dan kemudian Allah tentu nanti membagi ya, bahwa Ka'bah itu membagi. Ada orang yang diizinkan, tapi ada orang yang dipalingkan dari surga. Nauzubillah min zalik Bu ya. Mudah-mudahan kita orang-orang yang diizinkan Allah. Bahkan surga itu sebenarnya ya, kalau kita baca ayat-ayat Quran, hadis-hadis, itu Allah itu membuka seluas-luasnya pintu surga itu. Jadi orang yang tidak masuk surga itu betul-betul sudah kebangetan. Kenapa? Karena setiap orang dengan amalnya masing-masing, Allah sediakan pintunya. Jadi ibu-ibu yang bapak-bapak yang bacanya surahnya Al-Ikhlas terus-menerus itu ada pintu Babul Ikhlas. Untuk siapa? Untuk mereka yang selalu suka membaca suratul Ikhlas, ya. Ada Al-Kausar, ya. Jadi setiap surah itu punya ini sendiri. Ada orang yang paling cinta misalnya surah Ar-Rahman. Kalau Sayyidah Fatimah Zahra ya, binti Rasulullah itu selalu membaca suratul Waqiah. Sehingga ada yang tanya, "Ya binti Rasulullah, kenapa engkau selalu baca surah ini?" Kata Sayyidah Fatimah, ini nanti surah Waqiah ini akan menjadi tunggangan ketika di Yaumil Mahsyar. Dan dia yang akan membawa kita, sedangkan orang-orang lain tertati-tati berjalan. Jadi karena itu aku mencintai membaca surah ini. Waqiah, ya. Kita selalu baca itu kan. Setiap ayat-ayat, setiap ini yang kita selalu baca, selalu ini, itu ada bentuknya nanti. Ada orang-orang yang suka baca surah Al-Mulk, ya. Ada yang surah Al-Kahfi, surah Yasin. Itu semua nanti akan ada wujudnya, termasuk Ka'bah ini, ya. Fa in kullu ahwalil hajj dalilun ala ahwalil akhirah. Setiap bagian dari haji yang kita laksanakan ini memiliki gambaran atas apa yang ada di akhirat. Jadi bukan hanya haji kita begitu-begitu saja, Bu ya. Oh, ini harus begini, harus pakai pakaian ihram ini begini. Kenapa? Ya sudah begitu. Bukan begitu. Tapi ini semua, setiap apa yang kita laksanakan dalam haji itu ada artinya, ada maknanya, dan menggambarkan apa yang terjadi di akhirat nanti. Itu yang kita harus pahami, Bu ya. Jadi setiap hal Bapak Ibu
ketika kita melaksanakan haji ini, itu bagian dari proses kita nantinya di akhirat. Ada makna-maknanya masing-masing. Nanti kita sa'i dari sofa, kenapa dari sofa, kenapa ada lari-lari kecilnya, kenapa marwahnya, kenapa kita 7 kali putaran misalnya mengelilingi Ka'bah dan sebagainya. Semuanya punya makna, semuanya punya arti, dan semuanya penggambaran dari proses yang panjang nanti yang kita lewati di akhirat. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, kita selama ini kan kita datang ke Ka'bah, kita tawaf, kita memandangi Ka'bah, kita menciumi Ka'bah, dan kita mengucapkan salam, berdoa di situ. Ka'bah itu insya Allah akan menjadi saksi kita nanti di hadapan Allah pada hari kiamat nantinya, ya. Ini juga Bu ya, kalau di dunia ini kita lihatlah Bu ya, selama di sini ada orang dari Afrika, ada orang Arab, ada orang Cina Bu ya, ada orang Uzbek misalnya kan, Turki, Iran, Irak dan sebagainya. Kita lihat beragam hal juga ya, beragam ini. Ada laki-laki, ada perempuan, ada anak-anak, ada anak muda, ada yang tengah tua, ada yang udah tua banget. Nah, kayak kita kan rata-rata masih 35 Bu ya, alhamdulillah. Si segar-segarnya. Ini kan beragam Bu ya jenis orang. Di akhirat itu lebih beragam lagi. Kenapa? Karena setiap orang dibangkitkan berdasarkan hakikat diri mereka masing-masing. Para pecinta Al-Quran nanti ada satu tempat sendiri, dibangkitkan dalam bentuk sendiri. Orang yang selalu bersedekah ditempatkan sendiri. Orang yang punya amwal khusus, misalnya ditempatkan secara khusus, digabungkan. Ada yang begini mungkin kan. Demikian juga yang beramal jelek juga. Ditampilkan dengan bentuk hakikat mereka, dikumpulkan dalam jenis-jenis mereka itu. Sehingga dalam ahwalul kiamat, Samarkandi mengatakan, demikian juga Al-Ghazali dalam kitab Durratul Akhirah fi Kashfil Ulumul Akhirah, dia menyatakan bahwa apa? Nanti di akhirat itu akan banyak sekali jenis-jenis manusia yang tidak terbatas. Kenapa? Karena amal perbuatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi mudah-mudahan kita masuk di antara hamba-hamba Allah yang soleh, yang baik, yang mulia insyaallah. Sebagaimana kita selalu berusaha untuk memuliakan, mengagungkan apa yang Allah perintahkan pada kita. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.